Kok iri? Malaysia protes bahasa Indonesia. Biasa aja ngeliat Malaysia, ngeliat Kuala Lumpur tuh kayak biasa aja gitu. Kayak ya udah, kalau emang itu adalah pandangan lo terhadap Malaysia kayak gitu, jangan lo pukul rata ke gue yang kayak biasa aja kali kalau Malaysia, biasa aja kali Kuala Lumpur, halah norak lo gini nih. Nah, itu kan pandangan lo. Orang Melayu Malaysia ke kau kak udah dikabarkan beribu-ribu kali. Aku ni orang Pontianak di Kalimantan. Apa cakap orang Malaysia tak nak berkawan dengan orang Indonesia? Mesra tau berteman dengan orang Malaysia. Masnya yang daripada Indonesia yang bekerja di Malaysia dibuat geram netizen Indonesia. Katanya dibilang kok sedikit-sedikit upload tentang Malaysia. Lah, netizen suruh upload apa? Masnya ini bekerja dan tinggal di Malaysia. Kalau menceritakan sesuatu tentang Malaysia, ya udah didengar. Kalau nggak suka di skip, ya kan. Jangan punya pemikiran yang kiranya memalukan negara kita sendiri, apalagi menghujat emasnya yang dari Indonesia. Ini sangat disayangkan ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bekerja di negara manapun, ketika upload sebuah video tentang negara tersebut, harusnya kita kan bisa mengambil sisi-sisi positifnya. Dan di Malaysia tidak ada sih media-media yang mengapi-ngapikan, wah Indonesia seperti ini, wah Indonesia seperti ini, nggak ada. Tapi segelintir konten kreator di negara kita ada loh yang suka membuat video tentang menjelek-jelekkan negara tetangga kita. Ini sangat disayangkan. Oke, saya akan reaction video berikutnya. Semoga video ini juga bisa menjadikan penjelasan supaya sahabat-sahabatku juga tidak terpengaruh berita-berita hoax. Kok iri? Malaysia protes bahasa Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO. Bahasa Indonesia resmi menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO. Namun keputusan tersebut memicu reaksi dari Malaysia. Dalam unggahan Presiden Joko Widodo terkait keputusan UNESCO tersebut, sejumlah warga Malaysia ramai memberikan komentarnya. Komentar tersebut mengatakan seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, sebab bahasa yang digunakan Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek Muhammad Abdul Kak buka suara. Menurutnya, anggapan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu kurang tepat. Ia menuturkan bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, kemudian bahasa Melayu merupakan bagian dari bahasa daerah di tanah air. Kak mengungkapkan ada lebih dari 80 bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah di Indonesia. Dalam beberapa momen dan kesempatan, Indonesia dan Malaysia sering sekali berkonflik, sehingga banyak yang sangsi apakah memang Malaysia dan Indonesia itu satu rumpun. Menurut kamu gimana guys? Apakah memang Malaysia dan Indonesia itu serumpun? Nah, jawabannya benar iya, Indonesia dan Malaysia memang satu rumpun. Serumpun itu artinya adalah sekelompok besar bangsa atau bahasa yang asal dan jenisnya sama. Atau orang-orang dari nenek moyang yang sama, dan itu adalah kita, Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia juga berasal dari satu bahasa, yaitu bahasa Melayu, yang berkembang di saat masa kejayaan Kesultanan Malaka. Dan makanan kita juga hampir sama, dan juga sama-sama enak. Kita juga memiliki kesamaan budaya. Dan satu lagi yang penting guys, ternyata dasar dan ideologi negara kita Pancasila hampir sama dengan ideologi Malaysia yakni rukun negara, dan sila-sila di dalamnya juga hampir sama. Fix ya, kita nggak boleh saling bully lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kadang-kadang saya heran ya dengan TikToker yang ada di Indonesia. Selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia, saya tidak pernah loh media Malaysia mengutuk tentang Indonesia, tidak pernah. Tapi kadang-kadang, kenapa sebagai seorang TikToker harus membuat video kontroversi, harus membuat video kiranya bisa menimbulkan perselisihan di media sosial? Pada faktanya, saya tidak pernah mendengar Malaysia iri ketika bahasa Indonesia diangkat oleh UNESCO. Nggak ada iri di sini. Justru pemberitaan di media TV Malaysia, beritanya itu sangat positif. Tidak ada toksik. Kenapa? Sebagai seorang TikToker harus membuat video pernyataan tersebut sehingga menimbulkan perselisihan di media sosial. Apalagi kita ini kan
negara yang bertetangga sangat dekat, negara serumpun. Pada zaman dahulu itu tidak ada pembatas-pembatas. Ini karena akibat ulah penjajah, jadinya kita terpecah belah. Karena ada kesamaan bahasa yang mudah dipahami oleh dua-dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, kita seringkali berselisih di media sosial. Bahkan kadang-kadang sampai orang Indonesia tidak tahu kalau di Indonesia sendiri itu juga ada bahasa Melayu yang digunakan di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan ketika konten kreator dari daerah yang berbahasa Melayu itu sering mendapatkan komentar-komentar netizen yang julid atau yang seolah-olah itu kenapa harus pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Malaysia, sedangkan Anda di Indonesia. Ada juga yang berkomentar seperti itu. Padahal di Indonesia sendiri banyak di beberapa daerah yang menggunakan bahasa Melayu. Bahkan bahasa Indonesia sendiri berakar dari bahasa Melayu. Ini jangan diperdebatkan ya, karena ini fakta. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kalau kita membanggakan negara kita, membanggakan bahasa kita, bisa nggak kira-kira tanpa melibatkan negara tetangga kita, apalagi melibatkannya itu dari segi yang kurang bagus. Dan sebagai seorang netizen yang bijak, mungkin kalau di negara kita ada kekurangan, terus kemudian lebih bagus dari negara tetangga kita, ya kita perlu akui, kita juga perlu mencontohi negara tetangga tersebut, bagaimana kita bisa seperti negara tetangga tersebut. Bukan masalah hal sepele dibuat video, diheboh-hebohkan, sehingga mendapat puluhan juta penonton, seolah-olah seluruh Malaysia mengatakan hal serupa. Ini efeknya berdampak kepada generasi-generasi yang berikutnya ketika menonton video tersebut. Apalagi di dalam video tersebut mendapat puluhan juta penonton. Sehingga kadang-kadang para netizen juga sering salah paham dengan bangsanya sendiri. Termasuk ketika ada TikToker yang menggunakan bahasa Melayu, sering dianggap, kok kamu pakai bahasa Malaysia? Kamu orang Malaysia ya? Padahal itu adalah orang kita sendiri. Oke, kita langsung reaction video berikutnya. Malaysia ke ni bahasanya negeri tetangga. Dah 10-11 dah orang bertanya macam Sabar, ni. Mbak. Bukan Malaysia kata aku. Aku ni orang Kalimantan Barat di Pontianak. Ngapa jadi Malaysia? Malah, ya dah kejelaskan dah berpuluh-puluh kali. Tak ada ke? Berarti kau ni cuma nengok VT satu ya. Tak ada kau tengok scroll-scroll lagi ya. Kau nak buat aku naik darah di bio aku tu ada. Kalimantan Barat, Pontianak. Jangan nak buat aku naik darah, Bang Adit orang Malaysia kata dia. Malaysia beda agak. Beda. Jelaskan, Kak. Seronok. Orang Melayu Malaysia ke kau Kak dah dikabarkan beribu-ribu kali. Aku ni orang Pontianak di Kalimantan Barat, ngapa pula jadi Melayu Malaysia? Geram hati aku. Aku dibilang orang Malaysia. Udah berpuluh kali dah ya aku bilang ni orang Kalimantan Pontianak bertuah. Masih agak bertanya orang Malaysia ke orang Sarawak ke Kak? Tanya lagi orang Jepang ke Kak gitu. Kita suka tak buat aku darah naik ya. Nanya lagi Melayu Malaysia ke apa. Jadi bilang Pontianak. Apa lagi kita nak bilang antu? Ini orang gimana ceritanya pakai bahasa Melayu tapi tinggal dan kerja di Indonesia. Jadi gini, sebenarnya kalau tengok komen macam gini, itu memang rasa hati itu berdesau. Wah, kata orang tu berdesau rasa. Tapi ada beberapa alasan kenapa komen macam gini tu tak perlulah kita balas, tak perlu kita geram membalas dia. Alasan pertama, dia pakai akun fake. Dia tak nampilkan apa-apa, dia tak nampilkan wajah dia sama sekali dekat akun dia ni. Jadi dia komen tu sesuka dia. Jadi memang tak perlu kita nak balas, nak ngetik, nak nyerang, kerana dia tak peduli. Kedua, tujuannya memang untuk memecah belah tipikal macam gini. Jadi memang tak perlulah kita kerana memang
kita komen marah pun dia tak akan peduli, kerana dia mikir orang bukan tahu ke dia siapa, foto dia tak ada apa, dia main aman, tapi dia berani ngetik macam ini. Yang ketiga ini menatkan ibu jari je, ngetik nak marah-marah tengok orang komen macam gini ni. Jadi itulah. Sabar bang. Kalau abang atau kakak ni berharap saya akan marah ketika komen ni, tak, saya tak. Malah makin lucu kalau dia macam gini. Jadi untuk kawan-kawan baik dari Indonesia sendiri atau dari negara-negara tetangga sendiri, kita tak perlu sampai nak emosi, nak meradang ngetik sampai berdenyut berdesau, rasa tak perlulah sampai kita ngetik tu. Jadi tengok dan senyum je yang macam gini. Okey. Saya sering menjelaskan di video saya bahwa di Indonesia sendiri, di beberapa daerah, bahasa daerahnya menggunakan percakapan bahasa Melayu. Jadi untuk sahabat-sahabatku harus paham dan kita harus menghormati bahasa tersebut. Jangan sampai kita mengomentari yang bukan-bukan. Bahasa Melayu yang ada di Malaysia kita juga harus respect. Kita harus menghormati sesama antar negara yang saling bertetangga. Apalagi kita ini kan seruput, ya kan? Apa yang digaduh-gaduhkan. Namun di sisi lain, kadang-kadang masih ada juga segelintir netizen yang kadang-kadang bagaimana ya? Kadang-kadang itu saya juga kurang paham. Ketika berada di Malaysia, liburan atau apa, selalu mengomentari, kok bahasanya gini ya, Tolonglah, hal seperti itu tolong ketika berada di negara orang, tolong hormati bahasa orang tersebut. Jangan sampai memperlekeh bahasa orang. Andai kata bahasa kita seperti itu kan, marah atau tidak kira-kira seperti itu sahabatku semua? Pastinya juga akan marah kan? Jadi di sini saya menghimbau untuk para sahabat-sahabatku, baik dari Malaysia, baik dari Indonesia, ya kan? Kita kan serumpun, harus saling rukun. Tak perlu kita memperlekehkan satu sama lain. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, di sini saya juga akan mereaksi salah satu video TKI di Malaysia, bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka hidup di Malaysia, dan bagaimana tanggapannya apabila ada bahasa Melayu yang kiranya seolah-olah diperlekeh. Itu akan merusak cita buruk kita sebagai orang Indonesia ketika kita berada di negara orang tapi tidak respect. Ini harus kita hilangi. Jangan sampai kita berbuat semacam itu. Meskipun kemarin sang pembuat video juga sudah minta maaf, tapi tolonglah, kalau ingin viral jangan membuat video seperti itu. Langsung kita reaction video berikutnya. Aku cakap orang Malaysia tak nak berkawan dengan orang Indonesia. Mesra tau berteman dengan orang Malaysia. Orang perasan kan artis-artis Indonesia dan juga Malaysia. Macam tu lah. Seronok tau punya kawan di luar negara. Kongsikan makanan-makanan dan juga kebudayaan. Seronok sangat. Kita lepak-lepak, bora-bora. Lepas tu kalau contoh kita tak faham ayat kan, kita tanya je dia, nanti dia jawab. Seronok sangat. Kalau tak percaya cuba try. This is the words. Tuntutan bagasi, dituntut jatuh, balai ketibaan, anjay ketibaan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak gatal ya. Dan karena Halo Indonesia, kau orang tahu tak, abang ni tag Roy. Dia suruh Roy bagi pendapat Roy tentang masalah bahasa tu. Menurut Roy apa yang abang tu buat kurang tepat, sebabnya ialah mengenai bahasa kebudayaan ini sangat-sangat sensitif. Alangkah baiknya kalau abang tidak gelakkan ayat bahasa tu, karena bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia ada yang sama dan juga ada yang berbeza. Ada bahasa tu yang ayatnya sama tapi maknanya berbeza. Contoh macam butuh ni kalau Indonesia perlu, tapi di Malaysia ada maknanya keperluan laki-laki, penis. Berbeza sangat kan. Kalau orang tak tahu memang betul-betul bahaya kalau cakap tu. Lepas tu yang abang tu cakap balai ketibaan, maksud dia ialah tempat orang-orang tu datang. Orang-orang yang baru turun flight tu berkumpul di situ, tiba di situ.
ketibaan nih kalau di Indonesia tuh macam kejatuhan, macam contoh ada barang di atas kepala, ada barang di atas almari jatuh kena kepala kita, nah itu maknanya ketibaan. Tapi Mas, video macam itu dah terjadi ya. So lepas nih untuk orang Indonesia dan juga orang Malaysia mengenai bahasa, tolong jangan gelakkan, jangan buat jangan upload ke media sosial tentang bahasa macam gelakkan tuh, itu sedikit menyinggung perasaan orang Malaysia dan juga perasaan orang Indonesia mengenai bahasa. So kalau nak sebutkan menurut korang pendapat korang tuh macam wah ternyata bahasa di Malaysia begini artinya ya. Ya udah cukup macam itu saja. Tapi jangan digelak-gelakkan, itu yang membuat hati orang Malaysia sakit. Terima kasih. Halo Indonesia, korang tahu tak? Kak ni komen dek mengenai yang orang Indonesia yang datang ke Malaysia yang dia macam gelakkan ayat perkataan di Malaysia dekat airport tu. Lepas Kak ni kata itulah Roy kan. Kalau orang Malaysia yang buat macam tu mesti habis satu Indonesia mengamuk bully Malaysia. Sebab tu jangan yalah, kena jagalah sikap Mas. kita kan kepada Malaysia. Lepas tu orang Malaysia pun jaga sikap dia kepada Indonesia. Saling menjaga, itu je. Kalau kita mesra kan seronok kan. Sebab kita serumpun. Banyak juga saudara kita yang ada di Malaysia, lepas tu saudara orang Malaysia yang ada di Indonesia kan. Kalau kita bersatu bersama-sama mesra kan seronok. Kalau gue males bikin video yang proper banget kayak apa-apa, gue belum mandi, gue bisa main, bodo amat. Gue cuma mau kayak bilang, orang-orang kadang ekspektasinya gini ya, negara tetangga Malaysia berarti banyak orang Indonesia, jadi nggak usah worry lah, orang Indo banyak kok di sini, nih. Di sana banyak lah orang Indo pastinya kan, gini. Alah, orang Indo banyak, yang baik banyak nggak? Itu pertanyaannya. Orang Indo banyak, tapi susah juga nemu yang betul-betul bisa jadi kawan gitu. Banyaknya malah yang gak suka. Kenapa gak suka? Karena mungkin gue kelihatannya tuh cheesy, tacky, Nora. Apa ya bahasa Melayunya Nora ya? Pokoknya kalian search aja tacky bahasa Melayunya apa gue gak tahu. Kenapa bisa dibilang tacky? Karena gue kayak nemuin banyak banget hal-hal yang gue gak temuin di negara gue gitu kan. Lagian juga kan gue datang dari ibu kota. Gue ibu kota ke ibu kota gitu ya kan. So ya gue ngerasa culture shock karena memang di ibu kota yang segitu maju Jakarta aja kadang gak ada. Contoh Apple Pay yang tinggal nge-tap dari iPhone lu langsung cetek gitu. Indonesia ada nggak? Belum ada. Apple Store lah sekarang baru buka gitu. Ada nggak di Indo? Nggak ada. Transfer kemanapun gratis. Ada nggak di Indo? Di Indo pakai BeFast. Ada tuh 2.500 apa. Itu juga nyampe 24 jam kalau nggak nyangkut. Kayak hal-hal yang simple-simple di sini tuh kurang ada di Indonesia gitu. Gue bilang Indonesia ya tadi secara general ya, kayak Apple Pay. Ya tadi maksudnya Apple Pay aja harusnya ada gitu gak sih? Karena Jakarta kan kota maju juga gitu. Even yang Prada, Chanel, Louis Vuitton ada tuh di Grand Indonesia. Tapi kenapa kayak sistem payment aja masih ketinggalan gitu. Ya pokoknya banyak lah hal-hal yang lainnya gitu yang gue gak bisa sebutin satu-satu dalam video ini. Karena video ini gue bikin gak proper juga gitu. Ya pokoknya intinya gue cuma mau curhat kayak gitu aja. Dan orang Indonesia tuh kayak ngeliatnya gue tuh najis, alay gitu. Alay itu mungkin kalau bahasa Melayunya rempit. Ya pokoknya manusia rempit gitu. Kayak najis, rempit gitu. Alay gitu. Atau norak, tacky, cheesy. Ya gimana ya? Kalau gue pribadi, gue ngeliat diri gue kayak gini ya karena memang gue menghargai Malaysia. Gue menghargai momen, waktu, timing, masa gue di Malaysia. Karena memang ini adalah rare moment yang gak semua orang Indonesia bisa rasakan gitu kan. Bisa hidup di negara yang mata uang lebih besar, yang multicultural, multilingual, ya pokoknya yang kayak multi race gitu. Jadi kayak Malaysia ini adalah is the best place to be. So kalau lo ngeliatin gue yang alay, yang kayak update semua tentang Malaysia, lo mau bilang gue alay, terserah lo bener. Karena memang gue menghargai waktu gue, menghargai momen yang gue punya. Karena memang gue enjoying Malaysia, gue enjoying my life right now. Kalau lo nggak update apapun tentang Malaysia, tandanya lo tuh kayak ngerasa biasa aja pandangan diri lo kepada Malaysia tuh kayak negara biasa aja, kota biasa aja, Kuala Lumpur gini. Tapi gue ngerasa kayak this is wow for me. I don't care if it's not wow for you. Gak usah menghina gue gitu, kayak yang najis, alay banget sih lo ngeliat Kuala Lumpur aja. Ini hidup di Malaysia aja alay banget sih gini nih.
For me best lah, banyak orang Islam, ras pun sama-sama, bahasa pun mirip-mirip. Coba kalau gue di Amerika, mungkin kayak gue stres gitu. Nyari orang Indo susah, orang Indonya dikit, orang Indonya juga mungkin banyak yang toksik-toksik atau apa, kan nggak ada yang tahu ya. Main sama bule mulu tiap hari kayak males gitu. So kalau di sini gue punya kawan akrab juga banyak orang lokal yang bahasanya mirip-mirip, seru-seru gitu. Belajar bahasa, belajar culture. Yang lu lihat gedek benci dari gue yang kayak dikit-dikit update soal Malaysia ya tadi, karena gue appreciate my life, my time, my moment in here. Bukannya gue malah kayak flat, biasa aja ngeliat Malaysia, ngeliat Kuala Lumpur tuh kayak biasa aja gitu. Kayak ya udah, kalau emang itu adalah pandangan lo terhadap Malaysia kayak gitu, jangan lo pukul rata ke gue yang kayak biasa aja kali kalau Malaysia, biasa aja kali Kuala Lumpur, halah norak lo gini nih. Nah, itu kan pandangan lo. Ngapain lo nyuruh gue berpandangan yang sama dengan lo? Terus lo jadi mikir gue alay dan norak. Emang lo nya aja nggak bisa enjoy diri lo kan? Coba deh lo sekali-sekali enjoy diri lo, enjoy kehidupan lo. Lo pasti akan update ya. Mungkin ada beberapa orang bilang nggak perlu diupdate gini, terserah. Kalau lo nggak mau punya momen di sosial media, terserah lo. Kalau gue gonta-ganti handphone mulu sih, jadi kadang kayak lupa gitu naruh memori di mana. So jadi gue mendingan upload semuanya di sosial media. Nah, itulah pernyataan orang Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia. Mereka sangat bahagia, mereka sangat respect dengan Malaysia. Kenapa masih ada segelintir netizen kadang-kadang berkomentar yang kurang baik? Kalau mungkin ada orang-orang yang tinggal dan bekerja di Malaysia kemudian membuat video tentang Malaysia seperti ini, ternyata di negara kita belum ada, hendaknya itu harus menjadikan kita lebih bijak ya. Kenapa ya di negara kita nggak seperti di Malaysia? Apa yang salah? Kita harus berpikir seperti itu. Jangan sampai kita punya pikiran kemudian, mohon maaf ya, benci. Alah gitu aja kok bangga. Alah cuman punya itu kok. Alah norak, alah deso. Dasar si toha, orang desa, kampungan, nggak pernah lihat kota. Itu pun saya juga sering mendapat komentar seperti itu, Mas. Dan ternyata bukan saya seorang saja. Ini hampir semua dialami oleh orang-orang yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Ketika update tentang sebuah negara Malaysia, kenapa harus dipertikaikan ya? Kenapa harus dipertikaikan? Kenapa seolah-olah merasa yang update tentang sebuah negara Malaysia itu orang katrok, orang deso. Padahal orang yang bekerja di sini menghargai negara Malaysia, respect. Jadi ada apa di sini, mereka akan kabarkan supaya apa? Biar sama-sama saling tahu. Dan apa yang dikatakan Masnya, saya sangat setuju. Mungkin kalau Masnya bekerja di Amerika, bekerja di negara lain, tidak seperti di Malaysia, tidak sesenang di Malaysia. Karena apa? Di Malaysia ini dari segi bahasa, terus kemudian orang-orang di sini mayoritas agamanya Islam. Jadi itu sangat seronok, sangat istilahnya apa ya? Seperti seolah-olah kadang-kadang kita lupa, seolah-olah kita berada di kampung sendiri. Karena ya kita dari segi bahasa, segi percakapan, segi pergaulan memang sangat baik dan berbeda jauh seperti di media sosial. Namun kadang-kadang ini dirusak oleh sedikit atau segelintir orang-orang yang membuat video toksik tentang Malaysia. Dimanapun kita berada, tak kisahlah kita bekerja di negara manapun, kita respect terhadap negara tersebut, nggak ada salahnya. Bukan kita menghambakan diri. Bab soal bahasa, kita juga harus respect. Jangan sampai kita istilahnya memperlekeh bahasa suatu negara. Dan di Malaysia tidak pernah orang-orang di sini itu memberitakan, wah iri dengan bahasa. Nggak ada seperti itu sahabatku semua. Itu kalau kalian melihat video-video seperti itu, mereka hanya cari uang saja. Jadi membuat gimmick yang bukan-bukan tentang sebuah negara tetangga. Saya rasa videonya cukup sampai di sini. Dan semoga video ini menjadikan informasi yang bermanfaat serta bisa memperjelas apa yang terjadi di sini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda.